Saudara-saudara sekalian, kemudian pertanyaan ke-8 yang masih terus ya saya jumpai. Ada pula pemberitaan yang menyatakan kerusuhan Mei adalah bagian dari persaingan antara Prabowo dan Wiranto. Betul kan? Ada? Apa pendapat saudara? Apa pendapat Bapak? Saudara sekalian, persaingan lazimnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam satu level. Pada level yang sama, bersaing untuk mendapatkan prestasi, bersaing untuk mendapatkan penghargaan, bersaing untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi lagi. Ada persaingan di situ. Tetapi antara saya dan Pak Prabowo itu jauh. Ya. Saya angkatan 68, beliau angkatan 74. Selisihnya 6 tahun, 6 angkatan. Pangkat saya sudah jenderal bintang 4. Beliau bintang 2. Untuk nyalip saya butuh ya 2 bintang lagi. Ya. Jabatan saya sudah tertinggi di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Panglima ABRI. Beliau Pangkostrat, masih 2 step lagi untuk bisa nyusul saya. Jadi persaingan yang bagaimana? Saya juga heran kadang-kadang, ini persaingan yang mana yang dimaksud? Jadi intinya tidak ada persaingan. Kalau ini kemarin ada persaingan capres dengan capres, ya kan? Yang satu terus, yang satu berhenti, nggak apa-apa. Tapi itu persaingan yang fair. Dan kembali Wiranto tidak sakit hati, ya, tidak dendam dan iri hati. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu, kalau masih ada pendapat ya, bahwa masih ada persaingan, itu silahkan saja. Negeri ini bebas untuk berpendapat, ya, asal masih dalam koridor hukum yang kita hormati bersama. Yang ke-9 adalah, ya, hampir selesai. Beberapa kali Pak Prabowo menyatakan penyesalannya pada saat krisis nasional di tahun 1998 sebagai Pangkostrat yang memiliki puluhan batalion tidak melakukan kudeta. Ada itu? Pernyataan itu ada nggak? Ada, ya. Pada saat yang sama, Bapak sebagai Panglima ABRI merangkap Menhankam serta mendapat mandat dari Presiden sebagai Panglima Komando Keamanan dan Keselamatan Nasional atau semacam Super Semar ya tahun 1965, tidak mengambil kesempatan untuk mengambil alih negeri ini atau kudeta. Dan Bapak tidak pernah menyesal. Memang saya katakan ya di beberapa wawancara, Bapak menyesal? Tidak. Saya katakan tidak menyesal saya. Nah di sini pertanyaannya, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa ada perbedaan penyikapan di antara Anda, saya, dan Pak Prabowo? Ya. Saudara sekalian, sebenarnya perbedaannya jelas. Menyesal itu kan ada niat. Ada niat nggak tercapai menyesal. Betul nggak? Tetapi kalau nggak ada niat nggak tercapai ya nggak apa-apa. Ya. Nah, dalam konteks itu sebenarnya begini, banyak yang tidak tahu bahwa Panglima Kostrat itu kewenangannya terbatas. Ya. Panglima Kostrat yang punya puluhan batalion, ya, punya divisi, punya brigade, punya batalion, punya tank, punya segala macam itu sebenarnya hanya bertindak sebagai panglima yang membina, melatih, dan mengembangkan kekuatan dari satuan Kostrat. Lalu siapa menggunakannya siapa? Yang menggunakan nanti adalah Panglima TNI atau Panglima ABRI. Yang berhak menggunakan pasukan Kostrat adalah Panglima TNI atau Panglima ABRI saat itu. Jadi tidak mungkin Panglima Kostrat mau kudeta, tidak mungkin. Karena tidak mungkin, ya, tidak bisa, tidak boleh mengerahkan pasukannya tanpa izin dari Panglima ABRI saat itu. Saudara sekalian, saya selaku Panglima ABRI, Menteri Pertahanan Keamanan, justru memiliki kewenangan itu, memiliki kewenangan mengerahkan pasukan.
Bahkan kekuasaan saya, kewenangan saya ditambah sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Keselamatan Nasional oleh Presiden. Tapi mengapa tidak saya gunakan? Mengapa saya tidak mengkudeta negeri ini? Karena saya tidak ingin mengkhianati negeri ini, tatkala negeri ini dalam keadaan limbung. Sebagai prajurit Sabta Marga, saya justru mengamankan proses demokrasi itu supaya berjalan wajar. Negeri ini tidak diambil alih oleh militer, seperti halnya di Thailand, di Mesir, di tempat-tempat lain, di Syria. Kita bersyukur bahwa negeri ini tetap terjaga dengan baik. Mengapa, saudara sekalian? Pertimbangan saya cukup panjang. Mungkin banyak orang yang kemudian nanti mengatakan, wah itu kan karena nggak berani aja. Bukan. Ada 3 paling tidak yang menjadi pertimbangan saya. Yang pertama adalah bahwa kalau saya ambil alih, maka sebagai Menhankam Pangap, saya hanya akan berkuasa berdasarkan secarik kertas dari presiden yang baru saja dijatuhkan karena gerakan reformasi. Berarti apa? Berarti saya akan memperhadapkan kekuasaan saya dengan rakyat yang terus masih menuntut reformasi. Berarti korban akan berjatuhan dalam jumlah yang besar. Apa kita tega menjadi, katakanlah, rakyat banyak menjadi korban karena hanya kekuasaan semata-mata? Yang kedua, rezim militer saat itu tidak akan diterima dalam pergaulan internasional. Pasti kita mendapatkan embargo ekonomi. Padahal ekonomi Indonesia sedang terpuruk. Kalau dijalankan embargo, maka kita tidak bisa recovery ekonomi nasional. Berarti apa? Rakyat sengsara. Hidupnya akan menderita sekali. Yang ketiga, kalau kita lakukan kudeta, maka kebiasaan itu akan terus berlanjut. Kudeta dan akan terus kudeta. Maka negeri kita, Indonesia, tidak akan stabil dan tidak akan bisa konsolidasi demokrasi, tidak akan melaksanakan reformasi seperti sekarang ini. Maka kembali saya katakan, saya tidak pernah menyesal. Yang saya sesalkan adalah bahwa setelah reformasi berjalan sudah sekian tahun, ya, sudah hampir 16 tahun, tetapi harapan rakyat untuk mendapatkan keadaan yang lebih baik, lebih membahagiakan, lebih tertib, lebih tidak ada yang korup, ya, belum juga tercapai. Itu penyesalan saya. Oleh karena itu, mari kita berjuang bersama-sama untuk mewujudkan itu kepada rakyat. Saudara sekalian, cukup berkeringat, gak apa-apa, teruskan. Nggak ada yang kasih tisu, bagaimana? Nggak apa-apa, malah kelihatannya kita, ya, penjelasan di padang pasir. Nggak apa-apa. Yang penting kan isinya kan. Wajahnya biasa-biasa sejak dulu begini, ya. Karena sudah yang terakhir, sudah nomor 10, ya. Ini keringetan bukan karena tegang, ya. Keringetan karena panas, itu 2000 watt langsung ke muka saya, ruangan sempit, nggak ada AC, begitu.